Dengar ya Nan, gue berani sumpah demi apapun, gue gak pernah masukin obat-obatan ke minuman lo, apalagi sampai obat terlarang. Sebandel-bandelnya gue gak pernah nyentuh obat-obatan terlarang, Nan. Terus lu pikir gue sengaja gitu minum obat-obatan terlarang itu? Gue emang gak ada bukti, tapi gue punya saksi. Lu gak akan bisa berbuat apa-apa hanya dengan satu saksi, Kinan. Loh, emangnya lu pikir gue mau ngapain? Tenang Yeslin, gue gak akan ngelaporin lu kok ke polisi. Gue cuma bersyukur aja udah tahu siapa Yeslin yang sesungguhnya. Ini juga cowok satu, ngapain lagi tidur di situ? Udah tahu banyak orang bangku cuma 2 malah dibuat tidur sama dia. Hei mas, bangun kalau mau tidur itu di rumah. Enggak kasihan apa nih sama ibu-ibu dari tadi berdiri di sini? Awas bangun, ini bangku buat duduk bukan buat tidur. Iya maafkan saya, silakan duduk. Dasar gelandangan. Kamu kenapa Kinan, sedang sakit? Enggak pak. Terus kenapa makannya gak semangat begitu? Apa makanan mamah gak enak? Enggak kok pak. Bukan karena cowok kan? Kinan lagi banyak tugas, Pak. Yang tugas riset kemarin aja dia belum selesai tuh, Pak. Kamu kalau mengerjakan tugas itu, prioritaskan yang sudah dekat deadline-nya dulu. Kalau merasa sudah lelah, ya jangan diteruskan, istirahat dulu. Iya pak, kalau lagi banyak tugas, kamu juga harus jaga kesehatan Kinan. Kamu harus banyak makan, makannya jangan malas begitu. Kayak orang habis putus cinta aja kamu. Iya mah, tapi sekarang Kinan beneran udah kenyang. Kinan ke atas dulu ya mah, pak. Apa benar Kinan sedang banyak tugas di kampus? Iya Pak, memang sudah beberapa hari ini Kinan selalu mengerjakan tugas sampai larut malam. Mama perhatikan semenjak pulang dari kampus tadi, dari raut wajahnya kayak sedih begitu. Dan dari tadi di kamar aja nggak turun-turun. Biasanya kan dia nyamperin mama, nanya mama masak apa malam ini. Apa kamu yakin Dirga Kinan tidak ada masalah lain? Bukannya kalau ada apa-apa dia selalu cerita ke kamu. Coba nanti kamu tanyain Dirga, Papa khawatir kalau dia punya masalah tapi nggak berani cerita. Iya Pak, nanti coba Dirga tanyain. Jadi selama ini gue juga udah salah ngenuduh Deon. Gue itu udah berusaha percaya sama lu Deon, tapi kenapa lu hancurin kepercayaan gue? Lu sengaja kan ngasih obat ke minuman gue malam itu, sampai bikin gue gak sadarkan diri. Kenapa lu jahat banget sih Deon? Kenapa lu jahat banget sama gue? Obat? Obat apa sih Nan maksud lo? Gue nggak pernah ngasih obat apa-apa ke minuman lo. Minuman yang gue kasih ke lo itu sama kayak minuman yang dikasih ke tamu-tamu yang lain. Sama kata lo. Terus kenapa gue bisa jadi pusing banget habis minum minuman itu? Sampai-sampai gue nggak sadarkan diri. Nggak sadarkan diri? Malam itu pelayan gue ngeliat lu sama cowok lain naik ke mobil. Seharusnya gue yang marah Nan, bukan lo. Karena lu udah ninggalin pesta gue Nan. Padahal gue berharap lu bisa menemani gue sampai acara pesta gue selesai Nan. Tetapi apa Nan? Lu malah pergi sama cowok lain di tengah acara pesta gue. Dan sekarang lu malah memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta bagaimana? Lu tahu Deon, setelah gue pulang dengan keadaan tidak sadarkan diri, keluarga gue langsung membawa gue ke rumah sakit.
sakit. Dan lu tahu apa hasilnya? Di dalam urin gue terdapat jenis obat yang terlarang. Dan sekarang lu malah nuduh gue kalau gue pergi sama cowok lain. Dengar ya Nan, gue berani sumpah demi apapun. Gue gak pernah masukin obat-obatan ke minuman lo. Apalagi sampai obat terlarang. Sebandel-bandelnya gue gak pernah nyentuh obat-obatan terlarang, Nan. Terus lu pikir gue sengaja gitu minum obat-obatan terlarang itu? Kenapa gue yang lu curigai, Nan? Kenapa lu gak mencurigai cowok yang bersama lu waktu itu? Cowok yang mana sih, Deon? Gue nggak ngajak siapa-siapa waktu ke acara ulang tahun lo. Bukankah semua tamu di sana itu adalah teman sekelas lo? Ya cowok yang bersama lu pulang naik taksi itu, Nan. Karena pelayan gue sendiri yang ngeliat lu pulang bersama cowok itu. Ya cowok yang mana, Deon? Cowok yang mana? Gue nggak tahu. Kan gue udah bilang gue itu nggak sadarkan diri, Deon. Yang gue inget setelah gue minum minuman dari lo, kepala gue langsung pusing banget. Terus gue sengaja keluar gedung untuk mencari udara segar. Tapi pas sadar-sadar gue udah di rumah sakit. Tapi sumpah, Nan, gue gak pernah ngelakuin hal itu sama lo. Walaupun gue terkenal playboy, tapi gue bener-bener sayang sama lo, Nan. Gue gak mungkin ngelakuin hal sejahat itu sama lo, Nan. Gue gak akan pernah lagi percaya kata-kata lu, Deon. Gara-gara hal itu, keluarga gue udah gak percaya lagi sama gue. Sekarang mereka mulai membatasi pergaulan gue. Dan kita gak bisa bersama lagi, Deon. Mulai sekarang kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Apa? Lu gak bisa begitu, Nan. Gue berani sumpah demi apapun, gue gak pernah ngelakuin hal itu. Lu gak bisa gitu aja dong mutusin gue, Nan. Gue ini bener-bener sayang sama lo. Lu harus percaya sama gue, Nan. Maaf, Deon, gue udah gak bisa lagi percaya sama lo. Hubungan kita cukup sampai di sini, Deon. Dan jangan ganggu gue lagi. Kinan, minggu depan gue udah gak sekolah lagi di sini. Gue mau pindah sekolah ke Amerika karena bokap gue pindah kerjaan ke sana. Terus apa hubungannya sama gue? Gue cuma mau bilang ke lu kalau gue benar-benar gak melakukan hal itu, Nan. Dan gue masih sayang banget sama lu, Nan. Lu boleh marah sama gue saat ini, tapi gue berharap lu gak dendam sama gue, Nan. Karena suatu hari nanti gue yakin lu akan percaya sama gue. Selamat tinggal, Nan. Gue berharap lu bisa selalu bahagia. Saat itu gue benar-benar gak percaya sama Deon. Padahal Deon udah bersumpah demi apapun. Tapi gue sama sekali gak percaya sama dia. Sampai dia pergi ke Amerika pun gue masih tetap gak percaya sama dia. Deon, maafin gue. Gue jadi ngerasa bersalah banget sama lo. Padahal lo selalu bilang kalau lo gak pernah ngelakuin hal itu. Tapi gue selalu gak pernah percaya sama lo, Yon. Di dalam hati kecil gue, sebenarnya gue juga masih sayang banget sama lo. Maafin gue, Deon. Maafin gue. Kalau punya masalah itu cerita, kalau dipendam sendiri nanti bisa depresi. Kinan udah melakukan kesalahan yang besar, Bang. Kesalahan besar apa? Deon, Bang. Deon, emang kenapa dengan Deon? Ternyata selama ini Deon gak bersalah, Bang. Nggak bersalah gimana sih, Nan? Udah jelas-jelas kan dia ngasih minuman ke Kinan. Saat itu yang mengantarkan minuman bukan Deon, tetapi pelayan di sana. Dan ternyata pelayan itu disuruh oleh seseorang untuk memasukkan obat itu ke minuman Kinan. Seseorang, terus seseorangnya itu siapa? Dan kenapa dia melakukan itu sama Kinan? Yang melakukannya itu Yeslin, Bang. Yang melakukannya Yeslin, Bang, sahabat Kinan sendiri.
Yeslin, memang Yeslin teman kamu waktu SMA juga? Bukan bang, dia itu ternyata mantannya Deon. Dia dendam ke Kinan bang. Dia berpikir kalau Kinan ngerebut Deon dari dia. Ngerebut? Berarti kalau gitu saat kamu jadian dengan Deon, Deon masih pacaran dong dengan Yeslin. Kinan juga nggak tahu bang kalau hal itu. Terus sekarang ngapain kamu nangis? Kamu nangisin Deon. Ngapain kamu nangisin Deon? Udah jelas-jelas kan kalau Deon itu playboy. Tapi kan Kinan juga belum tahu bang, apa Yeslin benar-benar pernah pacaran dengan Deon. Karena sekarang Kinan sudah tahu bang sifat asli Yeslin. Abang jadi bingung. Berarti Yeslin udah kenal kamu dari dulu. Terus kenapa sekarang kalian jadi sahabat? Ya kan kalau Kinan dulu nggak tahu bang siapa itu Yeslin. Kinan kenal Yeslin pas saat masuk kuliah. Karena dia memang orangnya sangat friendly. Kalau dari dulu Kinan tahu siapa Yeslin, Kinan nggak bakal mau berteman sama dia bang. Apalagi sahabatan. Apa Yeslin punya tujuan lain ngedeketin kamu? Ya mungkin, yang jelas sampai saat ini Kinan nggak tahu. Terus kamu tahu dari mana semua hal ini? Kinan tahu dari Arkan. Loh, kok bisa ke Arkan-Arkan? Jadi Arkan itu teman sekelasnya Deon. Dan saat kejadian itu, Arkan mendengar percakapan Yeslin dengan pelayan di sana. Awalnya Arkan tidak tahu siapa yang dimaksud. Tapi saat Arkan melihat Kinan keluar gedung dalam keadaan pusing, Arkan yang langsung menolong Kinan waktu itu bang. Dia mengantarkan Kinan dengan taksi dan mengantarkan Kinan sampai depan rumah. Waktu itu nggak ada Arkan kok. Supir taksinya sendiri kok yang nganterin kamu ke sini. Arkan turun di ujung jalan dan menunggu di sana. Kinan nggak tahu kenapa dia tidak mau mengantar Kinan sampai rumah. Mungkin Arkan takutnya nanti Arkan yang dituduh melakukan hal itu pada Kinan. Tapi kenapa baru sekarang Arkan cerita ke kamu? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Arkan sih bilangnya dia takut Kinan nggak percaya sama dia bang. Ya udahlah Kinan, semua kan udah terjadi lama. Kamu udah nggak perlu sedih atau merasa bersalah. Jalani hidup kamu seperti biasa, nggak usah terbawa perasaan. Dan ada satu lagi bang yang bikin Kinan sedih. Apalagi? Arkan bang. Arkan bilang dia mau cuti kuliah sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai waktu yang belum ditentukan. Berarti dia lama dong cuti kuliahnya. Memangnya dia mau kemana? Nggak tahu bang, dia nggak bilang mau kemana pas Kinan tanya. Kayaknya akhir-akhir ini dia memang lagi banyak masalah deh bang. Dia setiap hari telat ke kampus. Katanya sih motornya rusak. Tapi Kinan kayak nggak percaya deh. Pasti ada sesuatu hal bang. Tapi Kinan nggak tahu itu apa. Soalnya Arkan nggak pernah mau cerita. Ya udah biarin aja kalau memang dia nggak mau cerita. Kenapa kamu yang jadi kepikiran? Dengar ya Kinan, sekali lagi abang tegaskan, kamu jangan kebawa perasaan oleh siapapun. Dan jangan sampai kamu cerita masalah ini ke papa dan mama. Besok-besok nggak usah pasang muka galau gitu di depan papa dan mama. Fokus aja sama kuliah kamu, nggak usah mikirin hal yang macem-macem. Ya udahlah, abang ngantuk, abang mau tidur dulu. Kamu juga jangan malam-malam tidurnya, harus banyak istirahat. Iya bang. 미움이 그리움이 됐을 때 Permisi Mbak, apa di sini masih ada lowongan pekerjaan? Oh iya masih ada mas, silahkan kirim CV-nya aja ke sini. Tapi kalau tidak ada ijazahnya bagaimana ya Mbak? Bisa atau tidak ya Mbak? Kok tidak ada ijazahnya mas? Memangnya mas lulusan apa? Kelulusan terakhir saya SMA Mbak, tetapi ijazah saya di rumah tidak saya bawa. Loh ya mas pulang dulu atuh ke rumah, buat CV-nya, terus lampirin ijazahnya, terus mas balik lagi ke sini, selesai kan? Tapi masalahnya rumah saya sangat jauh Mbak. Aduh sebentar. Bu, ini ada yang mau ngelamar tapi ijazahnya nggak ada bu, bagaimana bu? Ya nggak bisa lah, itu kan syarat utamanya. Ngelamar jadi cleaning service aja butuh ijazah. Kalau syaratnya diganti dengan kartu kemahasiswaan bagaimana Bu? 붙잡지도 못하고 한때는
Kamu masih berstatus mahasiswa. Iya Bu, tapi saya sedang cuti kuliah dan sedang membutuhkan pekerjaan. Kamu bisa datang ke sini lagi setelah mengambil ijazah, karena memang itu persyaratan utama kami. Kalau kamu tidak mempunyai ijazah, sebaiknya kamu mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan. Tidak apa-apa Bu, yang penting saya punya pekerjaan. Apa di sini ada lowongan untuk kuli bangunannya Bu? Ya nggak ada lah, kamu bisa cari di tempat lain. Oh begitu ya, kalau begitu terima kasih ya Bu, maaf mengganggu. 다시 널 찾아봐도 너는 없었고 Udah zaman modern gini masih ada aja pemuda kayak gitu. Modelannya sih orang berada ya Bu, tapi kok butuh pekerjaan. Paling juga anak-anak yang udah nggak diperdulikan sama orang tuanya. Apa aku harus ke rumah Bisari? Tidak mungkin, aku tidak mau merepotkan keluarganya. 추억을 만나게 되면 Arkan beneran udah gak masuk lagi. Pak, Bapak kok gak nanyain lagi hari ini Arkan kemana? Kalau saya udah tahu, ngapain saya nanyain? Memangnya kemana Arkan, Pak? Saya aja belum tahu, Pak. Loh, kalian sebagai temannya bagaimana sih? Arkan itu cuti kuliah. Hah, serius, Pak? Sampai kapan? Kita beneran gak tahu. Arkan cuti kuliah sampai waktu yang tidak ditentukan. Jangan bercanda lah Pak, Arkan paling cuma telat aja. Saya lagi nggak kepingin bercanda, Dul. Ayo kita mulai pelajarannya. Aduh gawat ini kalau Arkan cuti kuliah. Gawat katanya, Bedul mencurigakan. Pasti kalau lu udah tahu ya, Nan. Kemarin kan Arkan ngajakin lu ngomong berdua. Memang dia cuti kenapa, Nan? Iya, tapi dia nggak ngasih tahu gue alasannya apa. Kok si Arkan bisa cuti kuliah sih? Gue harus telepon Tante Karina nih. Dul, gue pengen ngomong sama lu sebentar di luar. Ngomong apa sih Cinta? Abang Bedul lagi males ngomong nih, lagi gak bersemangat, pala abang mumet. Halah, udah ayo ikut cepetan biar kepala lu gak mumet. Iya, ayo Cinta. Ngapain tuh Kina sama Bedul keluar berdua-duaan? Palingan juga ngebahas si Arkan. Gue penasaran banget nih, si Arkan kenapa cuti kuliah ya? Ada apa nih Cinta ngajakin berdua-duaan? Dul, tugas riset lu udah selesai belum? Abang Bedul belum tahu Kinan. Kok lu bisa nggak tahu? Soalnya Arkan yang ngerjain gitu, iya kan? Bener kan dugaan gue? Itu kan salah satu kesepakatan lu sama Arkan waktu lu sama Arkan mau tukeran, bener nggak? kok Cinta bisa berpikiran kayak gitu sih? Udahlah Dul, sekarang lu jujur aja sama gue. Apalagi kesepakatan lu sama Arkan. Gak ada lagi kok Cinta. Gak usah bohong lu, lagian juga Arkannya udah gak ada, dia udah cuti kuliah. Cuma itu aja kok Cinta, sama ini Arkan ngasih jaket ini. Soalnya Bedul emang suka banget jaketnya si Arkan yang kayak gini. Terus sekarang lu tahu gak Arkan kenapa cuti kuliah? Ya Bedul gak tahu Cinta, Bedul aja baru tahu kalau Arkan cuti kuliah. Terus tugas Bedul gimana ya Cinta? Hah, emang ribet banget lu berdua. Paling sih lagi pakai acara tukeran dulu, kan jadi ribet sekarang. Terus gimana dong Cinta? Arkan juga gak ngomong apa-apa lagi sama Bedul tentang hasil risetnya. Kemarin Arkan bilang ke gue, nyuruh nyantumin nama lo di hasil riset gue. Tapi kan gak bisa begitu Dul. Soalnya Pak Bram kan taunya gue sama Arkan. Jadi sekarang kita harus sama-sama cari Arkan. Kalian ngapain? Pasti lagi ngomongin Arkan ya. Kemarin Arkan minta dicariin pekerjaan sama gue. Kayaknya dia lagi punya masalah ekonomi. Arkan minta dicariin pekerjaan. Iya, gue juga kaget. Setahu gue kan bokapnya tajir. Terus ngapain juga Arkan mau cari kerja? Aneh. Terus lu tahu nggak Tom dia cuti kuliah kenapa? Ya kalau itu sih gue nggak tahu. Gue aja baru tahu dia cuti sekarang. Kemarin dia cuma bilang lagi banyak masalah dan butuh pekerjaan. Tapi nggak bilang masalahnya apa dan kenapa butuh pekerjaan. Banyak masalah, butuh kerjaan.
Maaf Pak Rudi, masih ingat saya nggak? Saya Kinan, temannya Arkan. Oh iya, saya ingat yang waktu itu bantu-bantu di sini ya, waktu istri saya lahiran. Iya Pak, maaf Pak, saya ganggu sebentar. Apa hari ini Arkan kesini atau akhir-akhir ini apa dia sering kesini Pak? Wah, Arkan udah lama sekali tidak kesini. Memang ada apa ya? Bukankah kalian satu kelas? Oh, nggak ada apa-apa kok Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak, maaf mengganggu. Iya, nggak apa-apa kok, Kinan. Kinan, tunggu. Sini Nan, gue pengen ngomong sama lo. Kebetulan nih. Di mana Arkan? Lu pasti tahu kan di mana Arkan sekarang? Ngapain lu nanyain gue? Bukannya lu yang lebih deket sama Arkan? Lu nggak usah banyak omong deh Nan. Gue yakin lu pasti tahu Arkan di mana. Karena kemarin sore gue ngeliat lu ngomong sama Arkan berdua. Wow, hebat ya lu sekarang Yeslin. Udah bisa jadi mata-mata ya. Tapi bukan cuma hebat jadi mata-mata sih, lu juga sangat hebat jadi seorang penjahat. Jangan sembarangan bicara ya lu Nan. Lu nggak bisa menuduh gue tanpa bukti. Oh, jadi Nona Yeslin udah tahu hal apa yang gue maksud. Gue pikir lu bakalan pura-pura nggak tahu. Gue emang nggak ada bukti, tapi gue punya saksi. Lu nggak akan bisa berbuat apa-apa hanya dengan satu saksi Kinan. Loh, emangnya lu pikir gue mau ngapain? Tenang Yeslin, gue nggak akan ngelaporin lu kok ke polisi. Gue cuma bersyukur aja udah tahu siapa Yeslin yang sesungguhnya. Dan lu juga perlu tahu ya Nan, kalau sesungguhnya lu tuh pelakor. Lu udah ngerebut Deon dari gue. Gue itu udah jadian sama Deon sejak SMP. Dan tiba-tiba dia mutusin gue gitu aja. Setelah gue selidikin, ternyata lu penyebabnya. Sekarang seolah-olah lu merasa jadi korban. Dan lu juga perlu tahu ya Yeslin, gue nggak pernah tahu kalau Deon punya pacar lu. Setahu gue mantan terakhirnya dia tuh adik kelas gue. Dan saat di ulang tahun Deon, gue tuh baru 2 minggu jadian sama dia. Jadi lu nggak bisa menuduh gue kalau gue yang ngerebut Deon dari lu. Udahlah Nan, gak usah ngebahas masa lalu. Gue juga udah ngelupain Deon kok. Dan sekarang lu mending jawab aja di mana Arkan sebenarnya. Karena gue gak akan ngebiarin lu ngedeketin Arkan. Dulu lu udah ngerebut Deon dari gue. Dan sekarang gue yang akan ngerebut Arkan dari lu. Oh, jadi itu tujuan utama lo kenapa ngedeketin gue selama ini. Jadi lu cuma pura-pura buat jadi sahabat gue, biar lo bisa ngerebut Arkan dari gue. Dengan dalih lu pura-pura suka sama Arkan, terus minta gue nyomblangin lo gitu. Awalnya memang seperti itu, tetapi lama-lama gue beneran suka sama Arkan Kinan. Dan gue gak akan pernah biarin kalau lu ngerebut Arkan dari gue. Karena sebentar lagi Arkan akan menjadi milik gue. Oh, lu yakin bisa ngedapetin Arkan? Oke lah Yeslin, kita mulai permainan ini. Bersiap-siaplah untuk meratap Yeslin, karena akan gue pastikan gue yang akan ngedapetin Arkan. 미움이 그리움이 됐어. Lama banget sih nih bisnya. Bisa tengah malam nih gue sampai rumah. Mana pegel banget lagi kaki gue berdiri dari tadi. Sabarlah, mungkin mobilnya kena macet kali. Kalau nggak kehabisan bensin. Ini juga cowok satu, ngapain lagi tidur di situ? Udah tahu banyak orang bangku cuma 2 malah dibuat tidur sama dia. Hei mas, bangun kalau mau tidur itu di rumah. Nggak kasihan apa nih sama ibu-ibu dari tadi berdiri di sini? Awas bangun, ini bangku buat duduk bukan buat tidur. 지겹게 아파하고 수없이 Gak apa-apa kok nak, gak usah dibangunkan. Mungkin pemuda itu capek. Ibu sudah biasa berdiri lama. Sebentar lagi mungkin bisnya juga sampai. Nggak apa-apa bu, biar dia juga tahu kalau fungsi bangku itu buat duduk bukan buat tidur. Iya, maafkan saya, silakan duduk. 그때는 왜 Dasar gelandangan. 붙잡지도 못하고 한때는 평생 그대만 보며 서 있는 걸요. 이 사랑 후에 난 잘 모르겠어요.
juga sangat menyesal atas apa yang telah dia katakan padamu. Tapi bagaimana jika apa yang dia katakan itu berbeda dengan hatinya, Samudra? Kamu tahu bagaimana perasaanku saat aku mendengar apa yang papaku katakan waktu itu. Aku benar-benar seperti duri dalam hidupnya. Apa kita hanya sekedar sahabat? Apa kita bisa lebih dari sekedar sahabat, Mutiara? Aku juga sangat mencintai Samudra.